Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Novia Puri Wahyu Kemuning. Aku lahir di Pati 14 November 1994. Aku merupakan lulusan pendidikan seni rupa di Universitas Negeri Semarang tahun 2017 dan sekarang merupakan CPNS di pemerintahan Kabupaten Semarang. Sebelum kita mengenal nilai-nilai bela negara, mari kita mengenal bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, di mana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki pulau-pulau kecil seperti Bali, Karimun Jawa, Gili, dan Lombok yang merupakan tujuan wisata lokal maupun internasional. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta yang terletak di Pulau Jawa. Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna beraneka ragam tetapi satu, merupakan logo nasional Republik Indonesia. Logo ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap satu. Masyarakat Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, dan Cina, serta Dayak dan Papua. Setiap suku memiliki dialek tersendiri. Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 360 dialek yang memperkaya budaya Indonesia. Namun demikian, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang juga merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebagai fungsi berbangsa dan bernegara, setiap individu memiliki sikap dan perilaku sebagai warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana sikap tersebut berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara, itulah yang dinamakan bela negara. Bicara tentang bela negara, dapat kita teladani dari sikap bela negara dari tokoh-tokoh terkenal Indonesia. Salah satunya tokoh B.J. Habibie. B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie adalah manusia dengan segudang sebutan. Beliau dijuluki dengan Bapak Teknologi yang menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Beliau juga merupakan Presiden ketiga Negara Republik Indonesia. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Segala keberhasilan diraihnya dengan kerja keras. Gelar insinyur mesin dan konstruksi pesawat terbang diraihnya pada usia 21 tahun. Ia meneruskan studi dengan biaya sendiri. Habibie mulai berkelana dalam dunia teknologi. Di MBB, karir puncaknya adalah wakil presiden atau direktur teknologi. Reputasi internasionalnya lantas menarik perhatian elit politik di Indonesia. Kemudian Presiden Soeharto memanggilnya pulang pada tahun 1974. Kemudian Habibie kembali ke Indonesia untuk mempelopori program alih teknologi yang diawalinya dari sebuah bengkel pesawat terbang. Bengkel itu diberi nama Lembaga Industri Penerangan Nurtanio atau Lipnur. Semula hanya sebuah hanggar usang dengan pesawat penyebar serbuk buatan Polandia serta beberapa karyawan yang bersemangat.
Namun, Habibie tidak sekedar mengubah Lipnur menjadi pabrik pesawat terbang modern bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Tetapi ia juga mengubah pendekatan ahli teknologi dalam industri aeronautika Indonesia. Yang kedua adalah tokoh perempuan. Siapa dia? Ya, R.A. Kartini. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini sendiri dikenal luas sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat ini kemudian menjalani masa sekolah hingga usia 12 tahun. Usia saat ini mulai dipingit. Raden Ajeng Kartini sendiri mengenyam pendidikannya di Europes Legal School. Kartini muda memiliki keinginan untuk memajukan perempuan Indonesia yang pada masa tersebut hanya memiliki status sosial yang sangat rendah. Kemudian merintis keinginannya ini dengan mengajari anak-anak perempuan di sekitarnya untuk bisa menulis dan juga membaca. Pada 12 November 1903, Kartini menikah dengan Bupati Rembang kala itu, Raden Adipati Djoyo Diningrat. Suaminya mendukung dan memberikan kebebasan kepadanya, sehingga beliau mampu mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Sekolah ini terus dikembangkan hingga pada 1912 sekolah wanita oleh Yayasan Kartini resmi didirikan di Semarang. Menyusul setelahnya sekolah wanita di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, hingga Cirebon. Perjuangannya dalam mengangkat derajat perempuan Indonesia kemudian mendapat dukungan dari rekan dekatnya yang mengumpulkan surat-surat dari Kartini dan kemudian menjadikannya sebuah buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, dari kedua tokoh tersebut, nilai bela negara sebagai ASN terkhusus untuk guru yang bisa saya ambil adalah: pertama, memberikan ilmu dan kemampuan saya untuk mencerdaskan anak bangsa di bidang pendidikan. Kedua, bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan pekerjaan. Ketiga, menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai warga negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Di era modern ini, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membela negara kita. Yuk, bela negara kita dengan mencintai tanah air kita.